Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba khutahu ila yaumiddin. Saudaraku, para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bertemu untuk senantiasa bersyukur terhadap semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang lahir, zahir, ataupun yang batin. Karena betapa banyak manusia yang pada hari ini mereka lupa dengan kenikmatan Allah. Mereka hanya mengingat dunia dan seluruh isinya. Hari ini saya makan apa? Keluarga saya makan apa? Padahal semua kenikmatan itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka syukur kita adalah merupakan jalan segala kebaikan kita untuk merangkai setapak demi setapak, selangkah demi selangkah perjalanan kita dan keluarga kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta Rasul yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi alam semesta ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, para shadiqin dan salihin, istri-istrinya, dan juga sahabat-sahabatnya yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan semua sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga kita semua senantiasa istiqamah di atas jalan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan Quran dan Sunnah. Nabi alaihi salatu wassalam dengan tegasnya beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin." Untuk mulah, untuk kita semua, bisunnati, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa sunnati khulafa'ur rasyidin. Kita mengikuti sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Itu adalah khulafa'ur rasyidin. Semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi haruslah kita jadikan sebagai pedoman, panduan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas tentang merangkai jalan indah kita menuju surga Allah. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menggambarkan dengan sangat tegasnya di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Salah satu bagian daripada tanda keislaman seseorang yang sempurna adalah seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau menegaskan dalam hadis yang sahih, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa di antara kita yang mati sedangkan dia memahami kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Kalimat tauhid adalah merupakan satu kalimat yang sangat besar. Siapa yang mengucapkannya fahuwa mu'min, maka dia beriman. Tapi siapa yang mengucapkannya tapi tidak membenarkan dengan hatinya, maka dia bukan beriman. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dengan sangat tegasnya, faman qalaha, siapa yang mengucapkannya mustaiqunun min qalbihi, karena dia meyakini dalam hatinya fahuwa mu'min, maka dia beriman. Tapi ingat, siapa yang mengucapkannya tapi bukan karena dari dalam hatinya, maka dia munafik. Begitu pula orang-orang yang tidak mengucapkannya padahal dia meyakininya, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti paman Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Talib, maka dia kafir. Tetap dia berada dalam kekafirannya. Maka mari bersama-sama puzzle yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita berupa rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an dan rangkaian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan puzzle yang harus kita sambungkan dan kita rangkai sedemikian indah. Sebagaimana kita lihat bunga yang indah. Bunga yang indah. Kenapa bunga itu terlihat indah? Karena bunga itu terangkai
di atas pepohonan yang indah. Walaupun kita lihat ada bunga yang terlihat indah, tapi pohonnya tidak indah. Tapi kenapa bunga itu menjadi indah? Karena bunga itu terangkai dalam satu batang yang menyebabkan bunga itu tumbuh. Jadi bunga yang berwarna. Begitupun surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan surga itu untuk hambanya yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Allah mengatakan dengan sangat tegasnya di dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Hendaklah kalian itu bersegera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Antum bayangkan akhi, para pecinta Rasul yang dirahmati oleh Allah, surga seluas langit dan bumi hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bukan untuk mereka yang pemalas, yang hanya mengaku beriman kepada Allah. Maka kita rangkai perjalanan kita menuju surga. Apakah masuk surga itu mudah? Atau gampang? Atau susah? Tidak. Selama kita mengetahui dan kita mampu merangkainya perjalanan indah kita menuju surga, maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita surga Jannatun Na'im. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kabar gembira akan kepada orang-orang yang beriman. Antum beriman? Kalau antum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kabar gembira kepada antum. Apa itu? Surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Ketika mereka menikmati rizki yang Allah berikan kepada mereka di dalam surga, sedikit demi sedikit mereka merasakan kenikmatan surga. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah rizki yang Allah berikan kepada kita karena perbuatan kita dulu di dunia. Bahkan Allah mengatakan wa azwajum mutahharatun, dan Allah akan berikan kepada kita istri-istri yang suci. Ini surga. Tetapi apakah rangkaian perjalanan kita menuju surga itu mudah? Tidak. Rasulullah menggambarkan dalam hadis yang sahih, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Sesungguhnya surga itu diliputi dengan sesuatu yang sangat berat bagi kehidupan kita. Kita harus mampu bisa bersabar, sebagaimana kata ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan as-sabru ala salasah, sabar itu atas 3 perkara. Dan para ulama yang lain mengatakan tentang sabar itu sendiri. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Kita bersabar terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam meniti jalan yang penuh dengan perintah dan larangan. Maka taatilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ta'atan ma'rufah, ketaatan yang ma'ruf. Dan orang-orang yang taat, Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran dengan sangat jelasnya, wa may yuti'illaha war rasul wa yakhshallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Siapa di antara kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memelihara, memendam rasa takutnya kepada Allah, fa ulaika humul faizun. Mereka itu adalah orang-orang yang pasti beruntung. Maka ikhwani fillah al-izza, para pecinta Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang sangat menyesakkan dada kita. Ketika orang lain terlelap tidur, kita harus bangun. Ketika orang lain sibuk dengan nama-nama mereka sendiri, memperbaiki nama kita, nama mereka sendiri, tapi kita memperbaiki nama Allah dan Rasulnya, syariat Allah dan syariat Rasulnya kita perbaiki. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda dengan sangat tegasnya di dalam hadis, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga kalian. Dan siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, dinullah, agama Allah di muka bumi ini, maka Allah akan menjaganya nanti di yaumil qiyamah. Ketika matahari berada 1 mil di atas kepala kita, Allah yang menjaga kita. Bukan keluarga kita yang selama ini kita damba-dambakan. Keluarga kita yang selama ini kita bela. Tapi Allah
yang membela kita. Maka rangkaian perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu perjalanan yang sangat panjang. Maka rangkaian perjalanan hidup Anda dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang taat kepada Allah, Allah menegaskan apa itu? Di dalam surah An-Nisa. May yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallah. Sungguh mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-suhada, was-salihin. Ada 4 kategori orang yang Allah berikan nikmat. Bahkan, ikhwani fillah, para pecinta Rasul yang dirahmati Allah, kita menyadari dalam setiap doa kita, setiap hari, 17 kali paling sedikit kita minta kepada Allah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada saya petunjuk jalan yang lurus. Dan kita minta sendiri jalan yang lurus itu. Apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Nikmat Allah. Nikmat Islam. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'mah. Dari berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan pada kita, cukuplah Islam sebagai kenikmatan yang terbesar. Maka ikhwanil a'izzah, kenikmatan Islam adalah kenikmatan yang terbesar. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Ma'alladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, yang pertama. Antum perhatikan baik-baik, para pecinta Rasul yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, apa itu? An-nabiyyin, para nabi. Para nabi adalah manusia generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang lebih baik dari para nabi. Yang dikenal di kalangan kita nabi ada 25. Nabi dan Rasul. Padahal Nabiullah itu banyak. Tapi nggak apa-apa. Kita mengenal 25 Nabi. Yang terpenting kita mengenal Nabi kita Muhammad. Karena kita adalah orang yang mencintai Rasulullah. Bahkan Rasulullah menggambarkan di dalam hadis, la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sebelum benar-benar kalian itu mencintaiku melebihi daripada bapak-bapak kalian, daripada anak-anak kalian, wa nasi ajmain, dan semua manusia. Bahkan ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya mencintaimu melebihi dari semuanya, tapi saya tidak mencintaimu melebihi dari diri saya sendiri. Maka dengan sangat tegas Rasulullah mengatakan, la ya Umar, la, tidak wahai Umar, sampai kamu benar-benar mencintaiku melebihi daripada semuanya. Istri kita, anak kita, tidak harus kita lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya. Bahkan tegasnya juga Rasulullah SAW, beliau bersabda, ada 3 hal yang akan membuat seseorang itu mendapatkan wajar halawatul iman, manisnya dalam beriman. Apa itu? Ayakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah mereka mencintai Allah dan Rasulnya dan tidak melebihkan cinta mereka mimma siwahuma, kepada selain daripada keduanya. Kalau antum masih mencintai keluarga antum melebihi daripada Allah dan Rasulnya, berarti antum akan jatuh ke dalam kefasikan, bahkan kemunafikan. Na'udzubillah, antum beribadah capek-capek. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kita sudah beribadah kepada Allah capek-capek. Innaka kadiyun ila rabbika kadhan famulaki. Kalian menyembah Allah, ingin mendekatkan diri sama Allah, tapi semuanya hancur. Maka yang pertama, kalau kita taat kepada Allah, kita bersama dengan para nabi. Yang kedua, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Antum bayangkan kehidupan mereka. Nikmat kehidupan mereka? Enggak. Kehidupan mereka penuh dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Lihat Sumayyah, Ammar bin Yasir, Mus'ab bin Umair. Bagaimana kehidupan mereka? Kita tidak pernah dalam hadis Nabi, dalam Siratun Nabawiyah, kita menemukan kehidupan mereka itu mudah, tapi sulit. Tapi mereka merasa nikmat. Kan Allah berikan kenikmatan kepada mereka, kenikmatan iman, hidayah. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya mengatakan agar dia kafir, maka dia mengatakan, wahai ibu, kalau seandainya ibu memiliki 100 nyawa,
lalu keluar satu persatu. Untuk aku murtad dari agama ini nggak mungkin. Karena agama ini adalah agama yang hak, agama Islam. Bersama dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid berperang jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ganjaran yang besar kepada orang yang mati syahid. Begitupun kita. Kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya apa juga? Orang yang taat kepada Allah, wasiddiqin, orang-orang yang shadiq. Orang-orang yang shadiq, benar ucapannya, benar perbuatannya, tidak menyimpang. Setiap kali mengucapkan dalil, setiap kali mengajarkan hadis ada sanadnya, jelas riwayatnya. Bukan hanya orang yang mengatakan hadza minallah, hadza minar rasul, wa ma huwa min indillah wa ma huwa min indir rasul. Ini dari Allah, ini dari Rasul, padahal itu bukan dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan berduduk di dalam api neraka jahanam. Wasiddiqin, orang yang benar pasti ucapannya. Selanjutnya yang keempat, kalau antum taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan kepada antum yaitu kedudukan wassalihin, sebagaimana orang-orang yang saleh. Maka kita rangkai perjalanan kita ke surga sebagaimana para nabi, para syuhada, para salihin, para shadiqin merangkai kehidupan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk kita gampang. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa di antara kita yang meniti jalan menuntut ilmu, kita hadir ke majelis ilmu bersama dengan keluarga kita, maka kita sedang meniti jalan menuju surga. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan berikan kepada kita jalan mudah menuju surga. Masuk surga itu nggak sulit, mudah. Dan surga kenikmatannya, kalau antum masuk ke dalam surga, satu rumah, jarak antara patok rumah antum dengan patok ujung dari rumah antum 40 tahun antum belum selesai. Masya Allah. Apakah antum akan mengorbankan kehidupan antum untuk cinta kepada dunia? Pada dunia ini harganya sangat rendah. Kalau seandainya dunia, kata Nabi SAW, itu lebih berharga daripada sebatang sayap nyamuk di hadapan Allah, Allah nggak akan berikan makan pada orang kafir, minum pada orang kafir. Maka mari bersama-sama kita rangkai kehidupan kita dan keluarga kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah singkat pada hari ini memberikan mau'izah, memberikan khazanah keilmuan kepada kita untuk sadar dunia ini hanya sementara, dan sadar bahwa mengikuti perintah Nabi itu adalah pilihan utama kita. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Bahkan dalam hadis yang lain, addu alaihi bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kita. Wa alaikum wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Dan setiap yang bid'ah adalah dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Setiap yang sesat pasti masuk dalam neraka jahanam. Barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Semoga Allah pertemukan kita di dalam surga bersama dengan keluarga kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.